Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Agnesia Gai, mahasiswi S1 Kebidanan Ahli Jenjang Universitas Megabuana Palopo. Hari ini saya akan memberikan penjelasan tentang promotif dan preventif infeksi menular seksual pada remaja. Yang perlu kita ketahui, siapa yang disebut sebagai remaja? Remaja ya adalah periode transisi antara masa anak-anak dan masa dewasa yang ditandai dengan berbagai perubahan fisik, psikologis, dan sosial. Periode ini umumnya dimulai pada usia 10 tahun dan berakhir pada usia 19 tahun. Yang kedua, ada pelayanan promotif dan preventif IMS pada remaja. Pelayanan promotif dan preventif IMS pada remaja itu suatu upaya untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku remaja tentang IMS dan bagaimana cara mencegahnya. Upaya ini bertujuan untuk melindungi remaja dari bahaya IMS dan menjaga kesehatan reproduksi mereka. Adapun tujuan utama pelayanan promotif dan preventif IMS pada remaja. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan remaja tentang IMS, termasuk cara penularan, gejala, dan komplikasi. Yang kedua, meningkatkan kesadaran remaja tentang pentingnya pencegahan IMS. Yang ketiga, mendorong remaja untuk melakukan perilaku seksual yang aman dan bertanggung jawab. Yang keempat, meningkatkan akses remaja ke layanan kesehatan reproduksi, termasuk layanan screening dan pengobatan IMS. Yang keempat, strategi pelayanan promotif dan preventif IMS pada remaja. Ada berbagai strategi yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan dan promotif IMS pada remaja, antara lain yang pertama, pendidikan kesehatan. Di sini kita memberikan informasi tentang IMS kepada remaja melalui berbagai media seperti ceramah, seminar, workshop, dan media massa. Yang kedua, konseling. Memberikan konseling kepada remaja tentang IMS termasuk tentang cara mencegahnya dan cara mencari pengobatan jika mereka terinfeksi. Yang ketiga, layanan screening. Di sini kita melakukan screening IMS pada remaja yang berisiko tinggi. Yang keempat, pengembangan program intervensi. Mengembangkan program intervensi pada remaja yang berisiko tinggi terkena IMS seperti program edukasi tentang seksualitas yang aman dan program rehabilitasi narkoba. Yang perlu kita ketahui bersama, apa itu IMS? Infeksi menular seksual atau IMS adalah infeksi yang dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui kontak seksual. IMS dapat disebabkan oleh berbagai jenis bakteri, virus, dan parasit. Keenam, bagaimana IMS dapat menular? IMS dapat menular melalui berbagai cara, antara lain hubungan seksual vagina, melalui vaginal, anal atau oral. Yang kedua, kontak cairan tubuh yang terinfeksi seperti darah, cairan vagina atau cairan anus. Yang keempat, berbagi jarum suntik atau peralatan lain yang terkontaminasi. Yang kelima, ada dari ibu ke bayi selama kehamilan, persalinan atau menyusui. Adapun gejala IMS. Gejala IMS dapat bervariasi tergantung pada jenis infeksinya. Beberapa gejala umum IMS meliputi ruam atau lepuh pada alat kelamin, anus atau mulut. Yang kedua, keputihan abnormal atau perdarahan per vagina. Yang ketiga, nyeri atau perih saat buang air kecil. Yang keempat, nyeri saat berhubungan seksual. Yang kelima, bengkak pada kelenjar, getah bening, serta disertai demam. Berikut beberapa contoh jenis-jenis IMS yang umumnya terjadi. Yang pertama ada klamida, yang kedua ada gonore atau kencing nanah, yang ketiga ada sifilis, yang keempat ada herpes. Contoh gangguan kesehatan fisik yang dapat ditimbulkan dari IMS pada remaja, yaitu pertama ada kemandulan. IMS seperti klamida, gonore, dan sifilis dapat menyebabkan kerusakan pada organ reproduksi dan meningkatkan risiko kemandulan. Yang kedua ada kehamilan ektopik. IMS dapat meningkatkan risiko kehamilan ektopik, yaitu kondisi di mana embrio tertanam di luar rahim. Kehamilan ektopik dapat membahayakan kesehatan ibu dan bahkan mengancam kesehatan jiwa. Yang ketiga ada kelahiran prematur dan bayi lahir rendah. IMS dapat meningkatkan risiko kelahiran prematur dan berat bayi lahir rendah. Yang keempat ada kanker.
Berbagai jenis IMS seperti HPV dapat meningkatkan risiko kanker serviks, kanker penis, dan kanker anus. Bagaimana cara pencegahan IMS? Ada beberapa cara untuk mencegah infeksi menular seksual, antara lain: yang pertama, gunakan kondom setiap kali berhubungan seksual. Kondom adalah cara paling efektif untuk mencegah penularan IMS. Yang kedua, berhubungan seks dengan satu pasangan yang setia. Pasangan yang setia adalah pasangan yang hanya berhubungan seks dengan satu orang dan tidak berhubungan seks dengan orang lain. Yang ketiga, lakukan screening IMS secara rutin. Di sini screening IMS dapat membantu mendeteksi infeksi dini sehingga dapat diobati dengan segera. Yang keempat, vaksinasi. Ada beberapa vaksin yang dapat membantu mencegah IMS seperti vaksin HPV dan vaksin hepatitis B. Berikutnya yaitu pengobatan IMS. Pengobatan IMS tergantung pada jenis infeksinya. Sebagian besar IMS dapat diobati dengan antibiotik atau obat antivirus. Penting untuk menyelesaikan pengobatan sesuai dengan yang direkomendasikan oleh dokter meskipun gejala sudah hilang. Berikut pentingnya pelayanan promotif dan preventif IMS pada remaja. Pelayanan promotif dan preventif IMS pada remaja sangat penting karena IMS adalah masalah kesehatan masyarakat yang serius, terutama di kalangan remaja. IMS dapat memiliki komplikasi serius seperti infertilitas, kanker, dan bahkan kematian. Yang ketiga, remaja lebih rentan terhadap IMS dibandingkan orang dewasa karena sistem kekebalan tubuh mereka yang belum berkembang sepenuhnya. Berikutnya, pencegahan IMS lebih murah dan lebih efektif daripada pengobatannya. Kesimpulan yang dapat diambil di sini, dengan bekerja sama dengan remaja, orang tua, dan komunitas, kita dapat membangun generasi muda yang sehat dan bebas dari IMS. Sekian dan terima kasih. Demikian penjelasan yang saya dapat sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan.